Kalau kalian punya kartu kredit Bank BRI Tokopedia Card atau Bank BRI yang lain di belakang ini, kalian tuh bisa mengajukan namanya loan on phone atau pinjaman dana tunai pakai HP. Itu prinsipnya kamu akan pakai setengah dari limit kartu kreditmu. Kalau limitmu 5 juta, kamu bisa pinjam 2,5 juta. Kalau limit kartu kreditmu 10 juta, kamu bisa pinjam 5 juta dan seterusnya. Halo, selamat datang kembali di channel Babak Tutorial. Di video kali ini adalah series di mana saya akan ngobrol santai bareng para subscriber. Ini adalah episode yang ke-14. Jadi buat teman-teman atau subscriber yang saya cintai semua, kalau belum sempat nonton episode-episode sebelumnya, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, ini adalah episode ke-14. Saya akan coba bahas seperti biasa beberapa pertanyaan dari para subscribers yang tentunya itu pertanyaannya kira-kira banyak orang yang bingung juga atau mungkin banyak orang yang belum tahu juga, makanya saya tulis atau saya bahas di video kali ini. Tampilannya sedikit berbeda karena saya munculin beberapa kartu kredit Bank BRI yang lain, jadi biar buat hiasan lah, biar keren ya. Ada OVO, ada Nextcard, tapi kali ini saya akan bahasnya Tokopedia Card aja. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Kak DM. Nah, Kak DM yang gini. Limit pisah ndak Om sama BRI co-branding lainnya? Oke, kalau kita ngomongin tentang limit, ini ada beberapa kartu kredit Bank BRI atau co-branding yang lain, Nextcard, OVO, dan BRI Tokopedia Card. Ini limitnya pisah-pisah, jadi limitnya nggak sama. Ini limitnya 80, ini 65, ini 3 juta. Dikit kali ini. Tapi bisa kok ini. Jadi kalau ini dipakai sampai habis bisa, dipakai sampai habis juga bisa, ini sampai habis juga bisa. Kayak gitu. Jadi walaupun sama-sama BRI, tapi kalau co-branding ini pisah limitnya. Nah, udah cukup jelas kan Kak DM? Nah, kita akan pindah ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini dari siapa nih? Dari Kak John. Kak John ini nanya gini. PIN kartu kreditnya itu di mana ya Bang? Oke, jadi buat kamu yang baru pertama kali punya kartu kredit Tokopedia Card dan kamu mau tahu PIN-nya itu di mana, saya mau kasih tahu. Jadi sebelum saya jelasin, saya mau kasih tahu dulu nih, PIN itu dipakai ketika kamu mau transaksi offline atau transaksi langsung di toko, atau mungkin ketika kamu mau tarik tunai di ATM, kamu butuh PIN. Tapi kalau kamu transaksinya online, kamu nggak butuh PIN. Nah, ini Kak John ini sepertinya mau transaksi offline. Anggap aja Kak John mau transaksi di sebuah restoran gitu, jadi butuh PIN-nya. Nah, PIN-nya tuh bisa kalian dapat dari dua cara. Yang pertama, kalau kalian belum pernah request PIN sama sekali, kalian bisa melakukan request PIN ke Bank BRI menggunakan SMS. Caranya gimana? Banyak banget di Google atau di internet cara request PIN gitu. Biasanya formatnya request PIN spasi nomor kartu kredit gitu-gitulah. Itu banyak di Google dan pastikan pakai sumbernya dari Bank BRI ya. Nah, kalau yang paling simple atau paling gampang itu bisa melalui aplikasi BRI Credit Card Mobile. Karena di aplikasi BRI Credit Card Mobile di situ tuh ada fitur membuat PIN atau buat PIN. Nah, itu bisa kalian pakai di situ untuk buat PIN dan nanti PIN itu bisa kamu pakai untuk transaksi offline. Kayak gitu. Oke, Kak John. Nah, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga dari Kak Alia. Kak Alia nanya gini nih. Buat cicil sepeda motor bekas apa bisa Om? Kalau sepeda motor bekasnya itu dijual di Tokopedia, bisa kamu pakai dengan cicilan 0% selama 12 bulan atau 1 tahun. Jadi kalau saya lihat sih ya, di Tokopedia beberapa emang ada yang jual motor sih. Dan kalau kamu mau beli motor itu pakai kartu kredit Tokopedia Card, terus sistemnya cicilan, bisa banget gitu. Cuma ya itu tadi, pastikan motornya dijual di Tokopedia kayak gitu. Oke, sudah jelas Kak Alia. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jadi pertanyaan keempat itu dari Kak Raiku. Kak Raiku tuh nanya gini. Bang, mau tanya, untuk minimal cicilan 500.000 itu hitungannya satu item 500.000 atau gabungan total sampai 500.000 agar bisa dicicil? Oke, jadi ini terkait dengan cicilan 500.000.
Jadi sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya mau jelasin dulu ke teman-teman semua atau ke para subscriber. Jadi kalau kalian punya kartu kredit Tokopedia Card, kalian tuh punya kesempatan atau punya keistimewaan untuk mencicil suatu barang. Nah, kalau kalian barangnya belinya di Tokopedia atau di aplikasi Tokopedia, itu minimal 500.000 udah bisa dicicil. Nah, 500.000 ini tidak harus satu barang. Jadi kalau kalian belinya 3 barang nih, harganya 200, 200, atau 100. Kalian gabungin semua transaksi itu kan 500. Nah, itu bisa kalian cicil 0% sampai 12 bulan. Gitu. Jadi nggak harus beli dalam satu barang. Oke, Kak Raiku, udah jelas? Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima dari Kak Angga. Kak Angga ini nanya gini, Mas, kalau belanja di Tokopedia terus dibatalkan sistem, itu limitnya bakal balik atau tidak? Limitnya pasti balik, tenang, jadi nggak apa-apa. Kamu beli di Tokopedia dibatalin pasti balik. Cuma baliknya kapan? Kalau dari aturannya atau dari keterangannya maksimal 14 hari kerja. Tetapi aktualnya ya paling 3 hari, 2 hari udah balik kok. Jadi tenang aja, kalau kalian transaksi berapapun di Tokopedia dan dibatalkan, limitmu pasti balik, nggak mungkin nggak balik. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Pertanyaan ke-6 datang dari Kak Riu. Kak Riu ini nanya gini, kalau kartunya sudah dikirim ke alamat rumah, itu sudah aktif atau belum kartunya? Apakah bisa dipakai belanja langsung gitu? Jadi kalau kartu dikirim itu posisinya belum aktif, makanya kita harus mengaktifasi kartunya tersebut. Jadi ketika kamu baru menerima kartunya itu, kamu belum bisa pakai buat transaksi. Kamu harus aktivasi dulu kartunya itu. Begitu sudah selesai aktivasi, baru bisa kamu pakai buat transaksi. Seperti itu Kak Ryu. Jadi dikirimnya nonaktif, nanti kita sendiri yang mengaktifkan. Karena kenapa seperti itu? Karena kalau kartunya dikirim kondisi aktif, nah nanti bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bisa dipakai buat transaksi atau gesek tunai gitu-gitu. Makanya nggak diaktifkan. Jadi yang berhak mengaktifkan adalah kita, para pemegang kartu kredit atau pemilik kartu kreditnya langsung. Makanya pas dikirim posisinya belum aktif gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaan ketujuh ini dari Kak Alba. Kak Alba nanya gini, loan on phone itu caranya gimana? Oke, sepertinya Kak Alba ini baru mempelajari kartu kredit ini. Nah, kalau kalian punya kartu kredit Bank BRI Tokopedia Card atau Bank BRI yang lain di belakang ini, kalian tuh bisa mengajukan namanya loan on phone atau pinjaman dana tunai pakai HP. Itu prinsipnya kamu akan pakai setengah dari limit kartu kreditmu. Kalau limitmu 5 juta, kau bisa pinjam 2,5 juta. Kalau limit kartu kreditmu 10 juta, kau bisa pinjam 5 juta dan seterusnya. Caranya gampang, kalian cukup pakai aplikasi namanya BRI Credit Card Mobile. Kalau bingung atau nggak tahu, bisa lihat di video-video channel saya sebelumnya. Saya udah bikin videonya banyak banget di situ. Step-stepnya atau tahapannya udah saya jelaskan dengan detail. Jadi lewat aplikasi BRI Credit Card Mobile itu kita bisa mengajukan pinjaman menggunakan limit kartu kredit maksimal tenornya 36 bulan atau 3 tahun. Dan proses pencairannya kalau kamu pagi ngajuin ya mungkin siang udah masuk ke rekeningmu. Gitu, gampang banget. Oke, sudah jelas Kak Alba. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir ini datang dari Kak Hasbi. Nah, Kak Hasbi ini nanya gini, Bang, mau nanya, rekomendasi pemakaian CC Tokped ini bagusnya dipakai belanja atau pinjaman loan on phone? Biar kredit skor kita bagus, tentunya dipakai buat belanja. Karena apa? Karena kalau pinjaman kamu bakal kena bunga. Jadi punya biaya tambahan lah intinya. Jadi saran saya, punya kartu kredit adalah keuntungan. Tetapi kalau emang kalian dari segi kebutuhan finansial tidak butuh uang atau tidak butuh pinjaman, ya jangan pinjam. Pakai aja buat belanja. Beli pulsa, beli listrik, buat bayar internet, buat beli apalah di Tokopedia, kalian beli baju gitu-gitu. Pakai buat transaksi keseharian seperti itu. Atau mungkin kalau lagi di Indomaret transaksimu di atas 100.000 bisa buat bayar Indomaret gitu-gitu. Atau mungkin lagi makan sama teman-teman bisa pakai buat makan. Jadi pakai transaksi untuk transaksi retail. Pinjaman sih bisa mungkin dihindari kalau memang kamu tidak butuh. Tapi kalau kamu benar-benar butuh, nah ini bisa jadi solusinya. Oke? Itu aja video kali ini. Terima kasih banyak sudah mengunjungi channel Bapak Tutorial. Semoga kalian sukses selalu.